Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita sehat semua. Sebelum kita mulai pembacaan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah kabar kalian hari ini baik saja? Alhamdulillah. Oke, yang hari ini hadir? Alhamdulillah hadir semua. Mudah-mudahan kita disayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan sebuah pembelajaran kelas 5 pada tema 8 tentang lingkungan sahabat kita dengan bersubtema 1, yaitu manusia dan lingkungan. Di sini Bapak akan membahas tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama yaitu pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan adalah suatu usaha pengelolaan suatu lahan dengan menanam tanaman budidaya. Hasil pertanian antara lain padi, sayur-sayuran, dan buah-buahan, dan beserta umbi-umbian, seperti contoh gambar yang ada di sini. Yang kedua, peternakan. Peternakan adalah usaha pembudidayaan hewan yang dimanfaatkan secara langsung untuk dikonsumsi atau diolah menjadi bahan baku. Misalnya, bebek yang dipelihara untuk dimanfaatkan telur atau dagingnya, seperti mana yang ada di foto ini. Dan ketiga yaitu perikanan. Perikanan adalah usaha penangkapan dan pembudayaan berbagai jenis hewan perarian. Usaha perikanan dapat dilakukan di laut dan di darat. Adapun jenis perikanan di darat yaitu seperti ikan nila, ikan gurami, dan lele. Sedangkan jenis perikanan di laut yaitu kerapu, tuna, cakalang, dan teri, seperti mana yang ada contoh di gambar tersebut. Yang keempat, perhutanan. Perhutanan adalah usaha pengelolaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk usaha perhutanan antara lain kayu jati, damar, rotan. Kayu tersebut diolah menjadi bahan baku mebel atau bahan untuk membangun rumah, seperti mana yang ada contoh pada gambar tersebut. Yang kelima, pertambangan. Pertambangan adalah usaha menggali atau mengelola sumber daya dari dalam bumi. Hasil pertambangan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, mineral logam, yaitu barang tambang yang berbentuk biji yang biasanya dapat menghantarkan panas dan arus listrik. Contohnya seperti emas, perak, dan aluminium beserta timah. Yang kedua, mineral non logam. Mineral non logam merupakan barang tambang yang biasanya tidak dapat menghantarkan panas dan arus listrik. Contohnya kapur barus, batu kapur, belereng, dan pasir. Contoh seperti ada yang pada gambar ini. Biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Yang ketiga, sumber energi. Sumber energi merupakan pertambangan yang dapat menghasilkan energi dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contoh minyak bumi, solar, batu bara. Minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Adapun yang keenam yaitu perindustrian. Perindustrian adalah usaha mengelola bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Contoh hasil industri antara lain makanan, pakaian, dan kendaraan, seperti baju kita ini, baju saya yang saya pakai. Yang ketujuh yaitu adalah perdagangan.
Perdagangan adalah usaha membeli barang dari orang lain yang bisa disebut dengan produsen untuk dijual kembali ke orang lain. Bisa disebut juga dengan konsumen. Kegiatan perdagangan ini biasanya dilakukan di pasar tradisional, pasar modern, warung, atau kaki lima. Dan pada zaman yang semakin modern ini, perdagangan juga bisa dilakukan secara daring atau online shop. Contoh perdagangan ini bisa lihat pada contoh pada foto ini. Yang terakhir yaitu jasa. Jasa adalah usaha berupa pemberian layanan kepada orang lain. Jenis-jenis jasa antara lain yang pertama, jasa kesehatan. Contoh, dokter, perawat, dan bidan. Jasa yang kedua yaitu jasa keamanan. Contoh, seorang satpam. Dan jasa yang ketiga adalah jasa pendidikan. Contoh, seorang guru, seorang dosen, dan pengajar les. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran kita ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.